والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه. أنبياء المرسلين وعلى أعوذ بالله من الشيطان. أبي بكر وعمر وعثمان أول قرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Halaman 480. Halaman 481. 481. Iya. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sayyidina Ali kemarin berkata dalam hadis yang panjang bahwa hati itu adalah merupakan wadah, sedangkan sebaik-baik wadah yang dibuat untuk tempatnya kebaikan. Manusia itu ada 3 macam. Satu, alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabil najat wa hamajun ru'aun asba'un likulli na'ikin minuna ma kulli amil taqi'u binuril ilmi falam yarja'u ila rukmin. Pertama, orang alim yang ahli sibuk untuk dengar sunnah Allah. Lalu hudur ma Allah. Jadi ketika zikir, ketika sholat itu selalu bisa hadir, bisa fokus melaksanakan ibadahnya. Wa muta'allimun, nomor 2, orang yang ngaji, ya, tetapi jalan keselamatan. Yang nomor 3, wong kang pasaran, wong pasaran. Wong pasaran itu padha anut padha anut marang saben-saben wong kang awes swara, wong kang komando. Padha condong kabeh pelirihin ana angin sumili harus katut. Tidak mendapatkan penjelasan, tidak menjelaskan keterangan, selalu gelap, tidak ada penerang dengan nur ilmunya itu, dan tidak mengungsi alat fondasi yang kuat. Padahal ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, bukan kamu yang menjaga harta. Ilmu akan bisa bertambah ketika diinfakkan, sedangkan harta kalau diinfakkan akan berkurang. Ilmu adalah agama, ya, dengan dibalasnya agama untuk tasawuf ta'ah, akan bisa untuk mencari ketaatan dalam kehidupan. Wa jamilul udhusah pada wafati, dan akan bagus cerita-cerita setelah wafatnya orang itu yang punya ilmu.
Al-ilmu hakim wal malu mahkum. Ilmu adalah yang menghukumi, sedangkan harta yang dihukumi. Manfaatnya harta akan hilang dengan hilangnya harta. Matinya orang yang nunggu gudang harta, mata khazanul amwal wahum ahya'u, mereka padahal masih hidup, tapi itu sudah dianggap mati para penjaga harta itu. Lalu ulama ahya bakun abak yadar, sedangkan para ulama akan tetap hidup selama masa masih ada, masih dunia ada, dia akan hidup. Terus Sayyidina Ali setelah bicara seperti itu tanafasa suada, ambaan sing koyok mungkin aqalaha innaha guna ilman jamman, eling satu gune itu tetap yang dalam kene dodo ana ilmu kang akeh banget. La wajadtu lahu tamaratan, lamun nemu ingsun kanggo ilmu ing wong kang gowo ilmu hargano. Bal ajidul taliban warmamunin, bahkan nemu ingsun wong yang mencari ilmu tapi nggak bisa dipercaya. Yastamilu alat ad-din fi talabil dunia, mempergunakan agama dipergunakan alat dalam mencari harta. Wastaghfiru fi ni'amillah, dan akul-akulan dan iman Allah atas kekasih Allah. Tastadhiru bi hujjati ala fi amri, menang sapa talib kelawan hujjai ing atase makhluk Allah. Au munqadan li ahlil haq, atau anut maring ahli haq. Lakin yang jadi aku, tapi gampang timbul keraguan di qalbi dalam hatinya bi awli aridin kelawan kawisan perkara kang anyar teko yang berupa syubhat dan samar. La basirat lahu, kang ora ana waspadaan iku mujud marang mungkodan lawan nemu wong kang tinut, wong kang alut. Laza walazak, ora iki ora iku, ora sing mungkot, ora sing amalah, au malhuman, atau seneng banget bilazat kelawan piro-piro kang enak. Tadi salqiyada kang gampang anu sih ing dalam golek syahwati. Au mughran bijamil amwal, atau diusahakan talib kelawan ngumpulaken harta. Politik lan nyimpen harta mukodan kan anut marang hawa nafsune. Akrabu sibhan bihim al-an'am asa ini, yang lebih dekat serupanya dengan mereka ojo koyo yang lagi mangon golek pangan.
Allahumma hakada yamutul ilmu. Ilmu akan mati tidak mata amilu kalau sudah mati pembawa. Itu malah taklu al-ardu min qaimin billah. Jadi ini memberikan satu penjelasan bahwa sakjane aku itu ilmu akeh akan saya berikan nek ana sing gelem gawa. Tapi tiba-tiba gak ada orang yang bisa membawa. Yang saya temui adalah pelajar yang tidak bisa kita percaya. Kenapa tidak bisa percaya? Ya karena alat agama dibuat alat untuk mencari dunia. Dia sombong-sombongan, banyak-banyakan dengan nikmat Allah kepada para wali-wali Allah. Apa jadi? Aku dulu apa? Iya berarti aku disenangi para Allah. Jangan berduit dari Robos dari kasih Allah. Kasih Allah ayo dikai enak. Jadi penilaiannya penilaian ya hartawiyah. Wong sing dipilih karo Allah itu wong sing duwe akeh perasaane koyo nikmat Allah itu diunggulkan oleh mereka atas para aulia. Ketika dia itu berdebat, dia akan menang dengan hujahnya, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Atau dia akan mendunggai orang yang ikut pada ahlul haq, tapi dia itu ragu dalam hati ini. Ketika ada hal-hal yang datang, apa itu berupa syubhat yang dia tidak tahu, dia akan ragu-ragu. Ya enggak ini, ya enggak itu, sama aja. Lalu dengan barang-barang yang menyenangkan, yang enak-enak, menang ekor. Terus gampang katut. Nah, itu masalah yang dimenangi gampang katut. Sing ditekuni ku apa carane ngumpulaken duit. Apa carane duwe tabungan sing akeh. Tabungan duit. Ana iki khawatir kawan ngetokno infak. Aku nih infak melarat. Menjadi nanti ke dunia. Ya seperti itu. Yang dunia itu buat. Karena yang diikuti ya nafsunya. Yang paling dekat serupanya dengan mereka itu apa? Ya binatang yang ada di tempat pengembalaan. Inilah kalau sudah seperti ini maka namanya mati ilmu itu. Ketika orang-orang yang membawa itu mati karena tidak ada gantinya.
generasinya itu generasi yang sudah berubah, punya sifat yang beda dengan yang digantikan. Hakikatnya selama masih ada dunia, itu bumi tidak akan sepi dari orang yang ngurus hujahnya Allah. Ada kalanya orang itu jelas dibuka oleh Allah SWT. Tapi ada lagi yang orangnya itu takut karena dikalahkan. Agar hujah-hujah Allah itu tidak rusak. Jadi keterangan-keterangan dan bukti-bukti kebenaran bahwa Allah agar tidak rusak. Kam wa aina, ada berapa dan di mana mereka itu orang-orang yang sudah sedikit hitungannya. Tur podo agung kabeh derajatnya. A'yanuhum mafkudah, awak-awake ulaika badaniahnya sudah disepikan, sudah tidak banyak, sudah sedikit, makanya sulit untuk mencari. Mestinya orang-orang yang sama dengan mereka itu ada, karena dijaga oleh Allah SWT. Dengan mereka Allah menjaga hujah Allah, sehingga akan yudi'uha man wara'ahum, orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah merasa hampir pindah, itu sudah ilmunya diberikan kepada penerusnya. Fazra'uha nandur ulaika ing hujjat. La haula wala quwwata illa billah. Fi qulubi asbahim hajabihim al-ilmu ala haqiqatil amr. Ing dalam pira-pira atine wong-wong kang nyerupani ulaika, ilmu datang kepada mereka membawa hakikatnya perkara, sehingga mereka akan menangani langsung, punya ruh keyakinan. Pastalanu mas tau'ara minhul mutrafun, maka ulaika itu lemes, mereka lemes akan sesuatu yang dianggap sulit oleh orang-orang yang hidup mewah, dan mereka tenang, senang, ayem dengan apa yang dianggap menggelisahkan oleh orang-orang yang lupa. Mereka itu bersama dunia, tapi dengan badaniahnya saja. Adapun rohaniahnya itu kumantungan, hubungan, selalu kumantil dengan tempat yang tinggi, yaitu di sana, di sorga, untuk akhirat. Jadi hatinya itu selalu ingin mengingat akan bagaimana akhiratnya, harus betul-betul dipikirkan, diperhatikan. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla
dari makhluk Allah. Dan mereka adalah orang-orang kepercayaan Allah dan pekerja Allah di bumi. Juga orang-orang yang mengajak ke arah agama Allah. Loh, setelah itu loh beliaunya menangis. Waqala wa syauqa ila ru'atihim. Alangkah rindunya ingin melihat para ulama yang seperti itu yang sudah tinggal sedikit. Hadzal ladzi dzakara akhiran wa wasfu ulama al-akhirah. Yang diungkapkan akhir ini adalah sifat-sifat para ulama akhirat. Wa huwa al-ilmu alladhi yustafadu aktsaruhu min al-amal wal muwadhabah 'ala al-mujahadah. Yaitu ilmu yang didapatkan lebih banyak dari amal, didapatkan dari amal dan menetapkan terus-menerus melaksanakan mujahadah, merangi nafsu. Jadi ilmu yang seperti ini diambil dari karena dia beramal dan selalu tetap melaksanakan mujahadah. Amin ayakuna sadidal inayah. Sudah selesai dawuh Sayyidina Ali. Sekarang melanjutkan tanda-tanda ulama akhir. Aminha setengah saking tanda-tanda ulama akhirat ayakuna syadidal inayah fi taqwiyatil yaqin. Sangat oleh gumati menjaga perhatian bagaimana keyakinannya bisa menjadi tambah kuat. Jadi ulama akhirat itu akan selalu berusaha yakin akan bertambah kuat. Yakinnya yang ada dalam hati ini loh harus bertambah agar bisa menjadi tambah kuat. Memang keyakinan itu kan Ra'sul din, Ra'sul Malikin. Modal harta, modal agama. Jadi kalau kita akan beragama, itu modalnya adalah keyakinan. So, ini ya Bu. Iku bismillah mau ya. Pembaik nama.
Halo kulung ta. Aku salah lagi. Apa? Eh? Menghilang dia menghilang. Enggak lah. Wong iku mangan ku apa? Bono. Ame pas sing durung ketok. Medal, nembe miki medal. Ngapa jare? Yang model kan adanya Mbak Wasilah, Mbak. Fasila apa Latifah? Mbak Wasilah, Mbak Latifah, aku mau. Iya. Enggak tak anune tak WA-ne. Jadi modal agama, modalnya orang beragama itu adalah keyakinan. Rasulullah dawuh al-yaqin al-imanu kullu. Keyakinan itu iman sekabeh iman. Iki ngono pi ya. Jadi iman itu awal meningkat akan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan itu ya keimanan secara keseluruhan. Fala budda min ta'allumi ilmil yakin. Maka seharusnya mempelajari ilmu yakin. Akni awailahu biro-biro kawitane ilmu yakin. Tuma yang fatihu lil qalbi tariku. Kemudian akan terbuka jalannya ilmu yakin ke hati. Nomor pinten nggih? Kok lebih takut 84. Lah, nembe ketok Kang Ruto Hare ket mau ora ketok kok. Lho. Mau ketok terus bangsa ekor. Nggih, sempat kabeh pada ngomong kok wis mulai burung. Temune ngono iku mau. Lah suarane ketok. Mbok sakit ya pun. Niku mau lho temune nerang nopo urung maca. Li saiki Ketinggalan zaman. Lho kabeh Mbak, kabeh. Mboten ngiring kabeh. Lho, Mboten kula tok. Boten Mbak pun ngaos Pak Kiai, Mbak. Oh nggih ta. Wis nggih. metu terus Walaupun anu kok oh, berarti bisa dijawab. kaya anu kaya apa terpental. Kayak Pak Ustadz nih kalau Nang Pak Ustadz niku kadang-kadang waktu terpental, tereliminasi. Terus sakniki pinten dadi nomere? Aku gak kerungu. 485. Mbak. 85 berarti 485. 485. yakin man. Wis akeh berarti. Kan 481 ya. Yakin iman. Sampun. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ngaji sira kabeh al yaqin ing ilmu yaqin. Maknahu jalisu baturan ngancana lungguh sira kabeh ing wong-wong kang duweni keyakinan. Wastami'u lan ngrungokaken sama kabeh minhum saking yakinin ilmu yakin ing ilmu yakin. Yakin. Bahwa dibu
lan ngajibna sira kabeh alal iqtida ing atase manut bihim lawan mukminin liyaqwa yaqinukum supaya jadi kuat keyakinan sampean kama qawiya kaya oleh kuat apa yaqinuhum keyakinan mukminin. Jadi katanya disuruh bersama orang-orang yang sudah yakin. Kalau sudah bersama dengan orang yakin, itu nanti akan mendengarkan, mendapat cerita, mendapatkan arahan, sehingga dia itu akan bisa menjadi keyakinannya seperti mereka. Qalil minal yakin khairun min katsirin minal amal. Sedikit keyakinan lebih baik daripada banyak amal yang tanpa adanya keyakinan. Dulu kan pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan. Setelah itu Rasulullah turun, setelah turun Rasul menyampaikan bahwa baru saja Isra Mi'raj dari Makkah menuju Baitul Maqdis terus ke Mustawan. Oh, gonjang ganjing orang-orang itu. Saya itu ke Baitul Maqdis itu sampai bulanan kok. Kemarin itu hanya secepat ini. Akhirnya banyak orang-orang yang meragukan. Akhirnya tiba-tiba ada seorang yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya, sampean percaya tak kalau Nabi Muhammad itu habis melaksanakan perjalanan yang jauh sekali, itu kan hanya sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke langit sana hanya sebentar, tidak sampai pagi. Apa jawaban Abu Bakar? Lebih dari itu, saya percaya. Kenapa yang mereka goyah? Kok Abu Bakar tidak? Ya itulah yang namanya keimanan dan keyakinan. Karena Abu Bakar sudah punya keyakinan yang kuat, maka tidak akan gampang terombang-ambing oleh situasi. Sekali percaya, tetap percaya. Yakin. Itu adalah apa? Rasul Maliddin, pokoknya agama. Modal orang beragama itu harus ada keyakinan. Dia tidak akan gampang digoyahkan oleh situasi mereka. Tetap mantap itu. Sampai bilang lebih dari itu saya percaya. Karena Abu Bakar sudah yakin. Kita yang belum yakin itu katanya belum punya keyakinan, masih punya keimanan, kita disuruh terus-menerus bersama orang-orang yang sudah punya keyakinan. Sehingga kita nanti akan mendengar dari mereka ilmu yakin. Di dalam kitab tasawuf itu dijelaskan agar kita itu punya keyakinan, kita banyak-banyak melaksanakan zikir dan mikir. Zikirnya yang rajin, mikirnya juga yang dikerjakan secara rutin. Maksudnya mikir itu apa sih? Ya, merenung kejadian alam semesta. Mikir koyo ngono iku keadaane langit, koyo ngono keadaane matahari.
yang ana keadaane tumbuh-tumbuhan. Wa fi anfusikum, juga diri kita ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita renung, kita angan-angan. Tibake manungsa iku gak iso apa-apa, gak duwe, gak iso gawe apa-apa. Aman ditakoki, manusia iso gawe apa? Jawab, iso gawe anak. Walah. Bukan itu. Yang buat itu Allah itu, anak itu. Gawe mobil. Alah. Itu bukan gawe, itu merangkai. Merangkai buatan-buatan Allah yang sudah ada, yang sudah disiapkan. Mana besinya, mana kacanya, mana bahan bakarnya, semua sudah disiapkan oleh Allah. Dan manusia itu tidak bisa mewujudkan sesuatu yang belum ada. Semua sudah ada, hanya bisa merangkai saja. Wah, kalau begitu berarti yang Maha Kuasa, yang Maha Bisa itu adalah Zat yang kuasa, Allah SWT. Jadi dengan merenung kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan pada diri kita, kita akan makin bertambah keimanannya sampai ke derajat keyakinan. Yakin. Itu katanya disuruh gitu. Makanya di ayat Qur'annya bagaimana? Ya itu, ya zikir ya mikir. Nah, mana ayatnya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wong sing eling Allah nalika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur-tiduran. Lalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mikir-mikir kejadian langit dan kejadian bumi. Jadi ada zikir dan ada mikir. Yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tapi sayang, dikira cukup zikir, mikir nggak pernah dikerjakan. Ya usahanya kurang. Jadi harusnya ya zikir ya mikir. Nah, kalau kita duduk bersama orang-orang yang sudah yakin, nanti kita akan mendengar keterangan dari beliau-beliau itu. Nah, terus kita akan mengikut mereka agar menjadi kuat keyakinan kita seperti mereka juga kuat keyakinannya. Sedikit keyakinan lebih baik daripada banyak yakinan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, lama qila lahu rajulun hasanul yaqin katsirul dzunub. Kanjeng Nabi terus pundi wonten tiyang sae keyakinane. Tapi kata susone warajulun mujtahidun fil ibadah qalilul yakin. Wonten malih tiyang kang rajin melaksana ibadahnya, salate rajin, tapi qalilul yakin, yakinannya sedikit. Faqala semaka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamin adamin illa walau dzunubun." Tapi anak Adam punya dosa. Kabeh anak Adam punya dosa. Lakin mangkana gharizatu al-aqla wasaziyatu al-yaqin lam tadurrahu dzunub. Akan tetapi orang yang wataknya itu adalah
hasil dari akal dan watak itu berupa hasil dari keyakinan, maka tidak akan tidak akan berbahaya dosa-dosa yang ada pada dia. Dosa nggak akan bahaya. Dan lama azrabah dengan keyakinan yang ada pada dirinya, ketika dia berdosa, maka dia akan cepat-cepat bertobat dan minta ampun. Wanadima, dan dia akan menyesali perbuatan dosanya. Fatukfar, maka dilebur dosanya itu. Zunubuhu. Wa yabqalahu fadlun, dan dia akan tetap mendapatkan keutamaan. Yadkhulu bil jannah. Dia akan masuk surga dengan adanya fadlun. Yabqalahu fadlun. Keutamaan. Lidzalik qala sallallahu alaihi wasallam, inna min aqalli ma fitumul yaqin wa azimatus sabri wa man u'tiya hadzuhu minhuma lam yubali ma fata min al-qiyam bil-layl wa siyamin nahar. Inna min aqalli ma fitum al-yaqin, satune setengah saking luwih cicike barang kang diparingi sareng kabeh ing mak rupa keyakinan dan matangnya kesabaran. Paman u'tiya hadzahu minhuma, orang yang diberi bagian dari keduanya, yaitu keyakinan dan azimatus sabri, lam yubali, orang peduli zaman, maka tahu barang-barang yang ketinggalan yang berupa bangun malam dan puasa di siang hari. Ya, artinya walaupun dia bangun malam, walaupun dia ada puasa di siang hari, dia akan mendapatkan peringkat yang tinggi di sisi Allah karena dia punya keyakinan dan kesabaran matang. Jadi kita harus punya keyakinan itu harus. Itu tadi diarahkan oleh Imam Ghazali supaya mencari orang yang sudah punya keyakinan. Kita akan bersama-sama beliaunya. Ini namanya anjuran untuk berguru, mencari teman yang sudah punya keyakinan. Katanya Rasulullah kan bersabda gini, almar'u ala dini khalil. Seseorang itu ada pada agama temannya. Kalau agama temannya kuat, maka dia juga akan ikut kuat agamanya. Tapi kalau temannya itu orang embongan, dia harap jadi orang embongan. Gak kenal ilmu syariat, apalagi ilmu hakikat. Na'udzubillah. Jadi kita disuruh untuk berteman. Sampai-sampai dia begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Kamu kalau terhadap seseorang nggak usah tanya orang itu gimana, bagus apa enggak, nggak usah gitu. Lalu gimana? Tanyakan saja siapa teman orang itu. Nah, nanti kalau sudah ditunjuk, oh dia itu temannya si A, baik, itu orang bagus sekali itu.
orang kuat yakinnya, nah, dia akan menjadi orang yang kuat keyakinannya karena temannya adalah orang yang kuat yakinannya. Makanya kita disuruh mencari teman yang bagus. Jangan cari teman yang jelek. Sering-seringlah ikut-ikut pengajian. Aduh. Jadi bagaimanapun ini namanya kita sudah bersama dengan Imam Ghazali, orang yang sudah punya keyakinan. Dengan adanya kita ikut bersama Imam Ghazali, maka kita akan mendapatkan masukan-masukan. Gitu. Kalau sudah punya keyakinan dan sabarnya sudah mantap, matang, udah orang yang sudah beri seperti itu tidak akan peduli apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan seperti bangun malam untuk sholat, puasa siang, tidak ada masalah. Orang yang sudah seperti ini adalah sudah punya keyakinan apapun yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah. Siapa tahu adanya gini dan gitu adalah pemberian dari Allah yang ada hikmah yang akan diberikan. Siapa tahu kalau dia itu bisa bangun malam terus siangnya puasa akan menjadi orang yang punya sifat ujub, kan? Makanya dengan adanya dia itu keyakinan sudah kuat, sabar sudah matang, kok satu ketika tidak salat malam, satu ketika tidak puasa, itu adalah hal yang sudah nggak akan dihiraukan. Ini pasti ada hikmah, pasti ada maksud yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah kalau sudah seperti itu akan jadi dengan adanya kita ketinggalan tidak salat, ketinggalan tidak bangun malam, tidak puasa, maka terus hatinya nggak jadi punya sifat ujub itu. Nampak mau bagaimana Pak? Orang medil, guys. Bahkan di dalam satu kitab ada keterangan orang kok kalau ada amal hatinya mantap, tapi kalau nggak ada amal surut, oh itu tandanya alakohnya masih dengan amal, bukan dengan Allah. Kalau itu hatinya kumandeli yang Allah, ada amal nggak ada amal, tidak ada masalah. Keyakinan sudah ada dalam hati, pasti ada hikmah yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Itulah ceritanya. Jadi lam yubali ora peduli soman apa tahu min qiyamil lail wa siyamil lail. Wasiat Luqman libnihi, dan ing dalam wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la yustatal amal illa bil yaqin. Tidak akan bisa diperoleh amal, orang yang dilakoni amal illa bil yaqin, kecuali kelawan yakin. Wala ya'mal mar'u
kan orang ngamal sapa seseorang ilakui qadriyam ini di qadriyam ini kejaba kelawan kira-kirane keyakinane marko. Jadi seberapa keyakinannya, sekianlah amalnya. Jadi erat hubungan antara keyakinan dengan amal. Wala yaksuru amilun hatta yang kuso yakinu. Ora cekak sapa wong kang ngamal hatta yang kuso sehingga berkurang apa yakinu keyakinane man. Jadi seseorang tidak akan kena dampak negatif amalnya selama yakinnya kuat. Tapi begitu keyakinannya itu lemah, berkurang, ya akhirnya berdampak pada amalnya. Amalnya juga melemah, kurang. Jadi dia langsung akan kembali kepada keyakinannya. Wah, ini berarti alamat bahwa saya ini sedang menurun keyakinannya. Saya harus segera memperbaiki keyakinan itu. Jadi tanda kita keyakinannya kuat, amalnya kuat. Kata Luqman Hakim, tidak akan bisa diperoleh amal kecuali dengan adanya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sudah ya? Cukup? Wala yahya illa litauhidi nura. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bisa kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana keberadaan kita, terus bagaimana kita usahanya apa? Ya ada usaha yaitu mujahadah. Mujahadah itu merangi nafsu, memperbaiki sifat-sifat yang asalnya mazmumah diganti dengan mahmudah, sehingga kita memperbanyak permohonan ampunan karena perbuatan dosa-dosa kita kerjakan. Kata Nabi tadi itu, manusia itu ya mamin adamiyin illa walahu dzunubun. Makanya Rasul bersabda, al-insan mahallul khata'. Manusia tempat yang salah. Dengan salah itu berarti dia dosa, bongkar. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, orang yang mau bertaubat. Sehingga kita akan melaksanakan itu, kita bisa diberi oleh Allah. Kita usaha bersama mepet berdoa, bermunajat pada Allah, semoga kita dijadikan orang yang punya keyakinan yang kuat. Amin. Ya Rabbal alamin.
Amin. Ya Rabbana. Amin. Amin. Ala tanzikina Amin ya Allah. lana Amin. Amin. mutahhiruna Amin. atarfa Amin. Amin. وتبلغنا Amin. في جميع Amin. Amin. نسألك العفو والعافية Amin. والمعافاة Amin. اللهم جمعنا في العافية Amin. والشفاء أعذنا Amin. Amin. Amin ya Allah. آمين بفضلك ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك Amin. بر وفقنا لطاعتك إنك صراط آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على Allahumma sholli alaihi. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين nyuwun pangapunten matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Alhamdulillah kan ilmu nih Yai. Jumpa pamit sedaya. Nggih, matur nuwun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.